Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat siang rekan-rekan semuanya. Kita kembali lagi ke podcast Kamaji ya siang hari ini. Oke, di sini saya sudah bersama dengan salah satu pemenang ya di MacPro 2022. Ada Mas Dimas Setiajaya ya dari job site Batu Kajang ya, Mas Dimas ya. Siap, Mas. Oke, siang hari ini kita bincang-bincang santai aja, Mas Dimas ya, terkait dengan nanti banyak yang akan kita pertanyakan. Diwawancara berarti ini, Mas. Ya, kurang lebih seperti itu ya. Oke, siap. Oke, perkenalkan saya di sini M. Gali Setiawan ya. Saya dari development di PT Kanitra Mitra Jaya Utama. Bagi teman-teman yang belum kenal ya. Nanti di sini saya bersama dengan Mas Dimas Setia Ajijaya dari Batu Kajang ya, pemenang MacPro tahun 2022. Oke, dalam sesi tanya jawab hari ini gitu ya, nanti lebih ke pembahasan terkait dengan MacPro 2022. Jadi buat teman-teman di rumah yang nggak tahu apa itu MacPro gitu ya, jadi di Kamaju itu ada event yang dilaksanakan setiap tahunnya yang dinamakan MacPro atau Mechanic Champion Profesional ya, yaitu sebuah event yang akan menampilkan atau menunjukkan bakat-bakat baru teman-teman mekanik dari karyawan kita Kamaju di seluruh Indonesia ya. Buat teman-teman semuanya yang di seluruh area, kita tunggu ya di MacPro berikutnya. Oke, untuk MacPro 2022 ini adalah event kita yang ke-11 gitu ya. Dari MacPro sebelumnya sampai tahun kemarin di pandemi sampai di tahun 2022 ini yang alhamdulillah pandeminya sudah mulai mereda, jadi kita bisa mengadakan secara offline gitu ya di Jakarta, Mas Dimas. Oke, di sini silahkan perkenalkan dulu ya dengan Mas siapa buat teman-teman di rumah atau di jobset lain yang belum kenal sama partner saya di depan ini. Silahkan perkenalkan diri. Oke, perkenalkan nama saya Dimas Setia Ajijaya. Saya asalnya Jember ya, Mas ya. Oke, Dari Jember, Jawa Timur ya. Jawa Timur. Oke, yang ada festival tuh ya, Mas ya. Ya benar, ada GFC Jember Fashion Carnival Jember gitu ya. Fashion Carnival. Oke, saya gabung di Kamaju sejak 2014, Mas. Saya sebagai mekanik support Batu Kajang FMC Sims. Oke, dari FMC Batu Kajang ya, Mas. Iya. Udah berapa lama tuh Mas Dimas di Kamaju ya? Itu kurang lebih 8 tahun berarti, Mas. 8 tahun di Batu Kajang ya, nggak pernah berganti-ganti jobset ya. Alhamdulillah masih di Batu Kajang. Oke, kira-kira ada kan nih teman-teman di rumah gitu ya atau di luar sana yang nggak tahu Batu Kajang tuh sebenarnya di mana sih Mas Dimas tepatnya gitu ya? Batu Kajang itu di Kalimantan Timur sih. Oke, Kalimantan Timur. Ikonnya sih Balikpapan. Kalau teman-teman Balikpapan pasti tahu kayaknya, Mas. Oke. Balikpapan itu kita nyebrang ke Penajam terus sekitar 3 jam kalau dari Penajam ya. Kalau yang penasaran sama IKN yang pernah ke Penajam, nah di situ tuh deket dari Batu Kajang tuh. Oke, berarti nanti Batu Kajang kurang lebih deket ibu kota lah ya, penyokong ibu kota yang baru gitu ya, Mas. Itulah kenapa ya. saya kerasan di Batu Kajang, Mas. Oke, betul. Karena calon ibu kota. Oke, gak sia-sia ya, 8 tahun di Batu Kajang akan menjadi ibu kota negara gitu ya. Oke, jadi itu teman-teman ya, yang nggak tahu Batu Kajang tuh mana sih gitu ya. Iya. Nah, itu dekat dengan ibu kota teman-teman semuanya yang di rumah. Dekat dengan Balikpapan 3 jam, lumayan ya. Kalau di Balikpapan tuh 3 jam jauh ya, nggak kayak di Jawa. Terus Jakarta 3 jam tuh mungkin dari Jakarta Timur baru nyampe Tangerang aja, Mas. Gitu ya, cuman deket ya 3 jam gitu. Karena macet berarti. Nah, betul gitu ya. Oke, sekarang kan lagi di Jakarta nih, Mas Dimas nih. Oke. Sudah pernah ke Jakarta sebelumnya? Dulu 2011 Youth School dulu. Oke, berarti dulu Youth Schoolnya di Jakarta ya, Mas Dimas ya. 2011. Oke, berarti udah pernah ke Jakarta ya, apalagi di head office-nya Kamaju ya. Ya, dulu tapi masih belum yang di office yang baru ini, Mas. Dulu masih yang di dekat Youth School. Oke, yang lama itu ya, di sana ya. Dulu masih lewat-lewat aja karena nggak tahu kalau bakal kerja di Kamaju kan. Oke, betul. Sekarang alhamdulillah di Kamaju malah. Oke, berarti memang dulu rekrutmennya tuh Youth School dulu ya, bukan Kamaju terus di berpendidikan di Youth School ya, beda ya. Dulu saya Youth School reguler angkatan 9.
Terus kemudian di tahun 2014 direkrut sama Kamaju. Oke. Berarti dari 2012 tuh ya, berarti ya saat di UT School berarti baru ini lagi ke Jakarta. Iya betul. Di HO-nya Kamaju ya. Oke, berarti ya udah jauh lah perbedaannya ya dulu sama sekarang ya. Oke, kalau dulu kan memang sarana prasarana kan nggak sebagus sekarang gitu ya, Mas Dimas ya. Oke, kemarin kan juga pasti mengikuti rentetan acara gitu ya, dari bulan Juni gitu ya, dari seleksi administrasi sampai akhirnya jadi juara satu nih, pemenang untuk Makro tahun ini nih. Nah, kira-kira supportnya dari keluarga, kemudian dari set teman-teman di cabang atau set itu seperti apa sih Mas Dimas? Alhamdulillah ya, di Batu Kajang semuanya full support ya, baik dari teman-teman, dari supervisor, dari rekan mekanik senior, dari TC, bahkan dari bapak-bapak departemen head pun juga support. Jadi kemarin dalam serangkaian proses itu, jadi kita juga diberi waktu, diberi kesempatan untuk menjalankan rangkaian itu, dan alhamdulillah kemarin sebenarnya di Batu Kajang lolos 4 di 20 besar, ada 4 orang dari Batu Kajang. Kemudian di proses inovasi yang terakhir ternyata terseleksi hanya 1 ya kemarin ya. Berarti banyak lah ya dari Batu Kajang ya. Banyak alhamdulillah kemarin. Ya perlu teman-teman di rumah ketahui ya, seleksi kita untuk Makro tahun ini itu ada sekitar 2000 mekanik ya, dari mekanik kita di Kamaju di cabang dan set gitu ya, di seluruh Indonesia. Dari 2000 orang yang lolos seleksi administrasi itu ada 776 mekanik gitu ya, yang tersebar di seluruh Indonesia dari customer kita ya. Ada customer dari UT, kemudian ada PAMA, KPP, kemudian Bina Pertiwi, UTR gitu ya. Nah, dari 776 kemudian kemarin juga langsung mengikuti tes teori gitu ya, yang lolos 101 orang tuh ya. Kemudian ada tahap berikutnya, setelah tes teori itu ada tahap video vlog ya, teman-teman membuat video terkait dengan pekerjaan, kemudian menyampaikan ke customer gitu ya. Kemudian diambil 20 besar tuh ya, 20 besar, dan salah satunya Batu Kajang banyak tuh yang lolos ya. Nah, kemudian dari 20 besar itu mereka kita challenge ya untuk membuat inovasi yang sudah terimplementasi di areanya masing-masing gitu ya. Dan kemudian lolos tuh 10 besar, dan ternyata Batu Kajang hanya Mas Dimas yang lolos ya. Satu berarti ya supportnya berarti luar biasa ya, ada 4 orang di 20 besar gitu ya. Oke. Terus dari keluarga gimana Mas Dimas? Keluarga alhamdulillah seneng justru ya, karena gimana ya, kita kayak istri itu ngelihat, wah suamiku berkompetisi nih, terus kemudian akhirnya kemarin alhamdulillah menang kan, jadi ada kesan tersendiri lah bagi istri. Kemarin sempat ngobrol-ngobrol, sebuah kebanggaan nih bisa diceritakan, maksudnya ada teman-temannya tanya kan, ada cerita gitu. Berarti kemarin istri nonton nggak tuh Mas? Kan kita live ya di nonton YouTube ya, kita Instagram dan YouTube kita live ya, berarti tahu tuh, oh bahwa suamiku ternyata menang nih juara 1 ya, gitu ya. Jadi nggak perlu ditelepon dulu gitu ya, berarti sudah mengikuti rangkaian acara kita secara live gitu ya. Iya, dia ngikutin live kemarin tuh kebetulan. Kemudian kemarin dari seluruh tahapan ya Mas Dimas, dari tes teori, kemudian video vlog, kemudian ada inovasi, sampai kemarin ke Jakarta selama 2 hari, kira-kira ada kesulitan apa sih Mas selama tahapan tersebut? Kemarin itu kalau saya sendiri ya, saya agak sulit tuh vlog. Iya, vlog video gitu vlog ya. video, karena basicnya kita kan mekanik ya kan. Jadi ke arah kamera, terus cara ngobrol, cara editing video itu kan kita harus belajar lagi tuh. Jadi sempat kemarin juga harus minta tolong teman, akhirnya minta tolong nih gimana sih caranya kita bikin video vlog yang bagus dari sisi alurnya atau storytellingnya. Jadi kemarin sempat belajar itu sebentar kan, terus oh ternyata ada seninya juga bikin vlog itu. Oke, kan soalnya video vlog itu di challenge ya Mas, kurang lebih cuma kasih waktu 2 minggu gitu ya untuk membuat video gitu ya. Berarti kan ada ilmu baru nih yang bisa dipelajari kan, dari bukan dari awalnya kita mekanik ya, harus tahu gimana cara ngedit video yang baik, kemudian kita megang kamera itu seperti apa sih, angle-nya seperti apa gitu ya. Makanya kemarin sempat bingung juga kemarin tuh.
udah dari video aja yang nyupport banyak tuh ya, berarti ya betul. gitu ya. Nah, untungnya lah itu, di situ beruntungnya lagi Mas. Berarti kan nggak hanya kita bekerja sendiri gitu ya, ada Iya, orang betul. banyak lah di balik kemenangan Mas Dimas tuh, di Iya. balik layar ya. Sebenarnya kemenangan ini cuman kebetulan aja Mas. Semua nggak ada yang kebetulan ya Mas ya. Ya, merasa Sudah aja. ditakdirkan Sudah gitu ya. ditakdirkan, Tidak ada yang kebetulan. Di balik itu ya memang support dari teman-teman juga, nggak bisa karena menang karena saya pribadi, terus terang enggak, karena di belakang itu juga banyak teman-teman yang support dari sisi proses maupun skill pembekalan kemarin sampai akhirnya di Jakarta ini alhamdulillah ya hasilnya maksimal ya. Teman-teman juga ikut senang juga karena di situ ada andilnya teman-teman di sana. Oke, berarti memang kalau kita ngomongin juara gitu ya, ya memang kalau dari segi Mas Dimas mungkin oke gitu ya. Cuman kan di balik layar dari runtutan rangkaian acara secara keseluruhan gitu ya, kayak buat vlog video gitu ya. Itu kan memang nggak mungkin lah kita kerjakan sendiri gitu ya, ngedit sendiri gitu dalam waktu 2 minggu. Belum lagi nanti ada setelah vlog video itu kemana adalah inovasi tuh kan, inovasi kalau misalkan kita sebagai seorang mekanik gitu ya, kemudian misalkan ada terkait inovasi terkait dengan pekerjaan, misalkan buat tool baru, kan pasti ada pekerjaan orang-orang di balik layar kayak welder pasti, harus buat tool dan lain sebagainya gitu ya. Memang rangkaian tahapan di balik layar tuh banyak gitu ya, nggak hanya satu orang yang bekerja seperti itu ya Mas Dimas gitu ya. Oke, kemudian boleh kasih info ke teman-teman, kemarin kan pas saat kita live Instagram ataupun YouTube banyak menanyakan nih ke kita nih di Kamanju, Mas kira-kira seperti apa sih tahapannya atau misalkan tipsnya biar kita bisa lolos Mac Pro tuh 10 besar seperti itu. Tipsnya kita harus fokus dari awal ya, karena kita nggak bisa kelewatan satu proses, karena untuk sampai ke tahap 10 besar itu kan prosesnya panjang Mas. Jadi di setiap step itu harus benar-benar nih ini yang diminta itu apa, terus item penilaiannya itu apa, di situ kita harus jeli. Jadi ketika kita udah dapat poin-poinnya ya di situ kita harus maksimalin. Nah sampai akhirnya nanti ketika di 10 besar, kalau di 10 besar sudah memang skill ya yang kita dites ya, skill sama knowledge ya di situ ya. Nanti kalau sudah di 10 besar itu mungkin tinggal sudah jadi dirinya teman-teman, tapi yang terpenting itu adalah lolos di 10 besarnya itu dulu Mas. Oke, 10 besar berarti memang rangkaiannya banyak, yang banyak, harus disiapkan banyak gitu ya. Enggak hanya cukup dari pengetahuan pribadi sendiri gitu ya. Betul di situ. Oke, kalau mungkin pengetahuan kan paling di tes teori gitu ya yang bisa kita kerjakan. Cuman kayak yang bilang Mas Dimas tadi, kita vlog video itu nggak bisa tuh sendiri, atau inovasi nggak mungkin kita berjalan sendiri. Inovasi nggak mungkin berjalan sendiri. Pasti ada tim-tim yang mensupport di balik layar ya, yang effortnya juga sebesar effortnya teman-teman nih yang sampai ke Jakarta gitu ya. Oke. Terus kemarin saat hari pertama itu kan teman-teman di challenge tuh banyak juri, kemudian prakteknya banyak tuh ya. Itu deg-degan nggak sih Mas Dimas kemarin? Deg-degan banget, sampai nggak nafsu makan. Nah betul, kemarin tuh kita sudah menawarkan ya teman-teman ke Mas Dimas tuh siang-siang, yang lain teman-teman pada makan, kita tawarin nggak mau makan ya, sampai segitunya ya teman-teman. Belum nih di pos berikutnya belum kesana nih, belum tenang rasanya. Nah, belum tenang tuh, bahkan sampai malam pun gitu ya masih belum tenang tuh, mau makan juga belum nyaman gitu ya. Oke, kemudian pas hari kedua kan teman-teman diumumkan tuh 5 besar gitu ya Mas Dimas ya. Itu deg-degan lagi nggak tuh di hari kedua tuh? Gitu. Apalagi prosesnya kemarin kan masih riwi nunggu nih, deg-degan ini. Dapat nggak nih? Apalagi kan kemarin di hari kedua kan juga tamunya banyak gitu ya, dari berbagai customer. Kemudian ada presiden direktur kita Pak Teguh, direktur Kamaju, dan seluruh tamu-tamu undangan gitu ya. Pastinya lebih rasanya deg-degannya lebih tinggi lah. Cuman kemarin kayaknya nggak se-effort kayak hari pertama gitu. Capeknya nggak secapek hari pertama gitu ya. Karena cuman cerdas cermat aja kan di situ, kita duduk santai, tenang gitu. Paling duduknya tetap Mas. Duduknya tetap gitu ya. Karena masih di ajang kompetisi, apalagi temennya saingannya hebat-hebat semua, luar biasa semua ya kemarin teman-teman tuh ya. Jadi ya namanya dari 2000 orang gitu ya. 10 orang tuh pasti luar biasa banget semuanya ya. Itu kalau salah strategi pasti sudah disalip sama teman-teman. Nah, itu betul. Kemudian
Mas Dimas kan masuk tadi dibilang tahun 2014 gitu ya. Nah, dari 2014 sampai sekarang Mas Dimas sudah pernah mengikuti Mac Pro yang keberapa ini? Ini alhamdulillah saya mulai ikut itu setelah kartab kan. Saya Berarti kartab 2016 di 2016 gitu ya. Karena syaratnya kan harus kartab dulu ya. Iya betul. Berarti berapa tahun tuh? 16, 17, 18, 19, 20, 21, 7 tahun ya atau 7 kali gitu ya. Berarti 7 kali itu ikut berturut-turut ya Mas Dimas ya. Jadi mungkin apa namanya kayak udah terbiasa lah. Cuman kalau mungkin teman-teman yang belum pernah nyampe di Jakarta mungkin berbeda ya gitu ya, atau baru pertama kali nih ikut Mac Pro gitu ya. Karena kan ini Mac Pro yang ke-11 ya Mas. Berarti Mas Dimas sudah ikut 7 kali gitu ya. Baru tembus nih, baru tembus. Berarti sebelumnya itu tembus cuman sampai di mana Mas Dimas? Paling tinggi itu di 20 besar. 20 besar ya. Tahun kemarin. Tahun lalu itu enggak tembus saya. 2 tahun lalu enggak tembus malah. Di seleksi awal saya gagal kemarin 2 tahun lalu. Tahun 2019 kalau nggak salah saya. Tapi dulu prosesnya bukan seperti ini ya. Dulu masih kita pakai area kalau nggak salah tuh. Jadi misalkan Batu Kajang tuh tandingnya Batu Kajang, Adaro sama beberapa set tuh nanti regional ya. Masih regional dulu. Dulu paling tinggi di situ juara 2 area. Jadi yang berangkat kan diambil 1 kan. Jadi wah gagal lagi nih. Jadi masih belum di tahun 2019 kalau nggak salah itu. Apalagi kan dulu kan skemanya kan pakai customer ya, karena customer kita kan banyak tuh gitu ya, dipilih juga untuk beberapa customer gitu ya. Iya yang 2 tahun terakhir kan seperti itu. Kalau sekarang kan kita memang keseluruhan mekanik kita ya, kita challenge seperti itu. Oke, kemudian sudah mengikuti 7 kali Mac Pro, tahapan-tahapannya tahu sampai di 2022 akhirnya jadi pemenang nih gitu ya. Terus menurut Mas Dimas tuh Mac Pro tahun ini seperti apa sih Mas? Mac Pro tahun ini beda dari tahun 2 tahun yang lalu ya Mas. Jadi kemarin saya sebenarnya merasa berat kemarin yang di tahun 2 tahun yang lalu itu di seleksi awal karena di situ kan ngomong kuota per customer kan. Sementara kita kan backup beauty kan jumlah manpowernya kan lebih tinggi tapi lebih banyak diambilnya kan sedikit. Jadi kemarin sempat 2 tahun tuh kalah di situ karena nilai awal, jadi belum sempat tanding di proses-proses selanjutnya. Nah di tahun ini kan cukup banyak tuh diambil kan langsung seluruh customer, tapi angkanya agak gede 100. Jadi alhamdulillah kemarin masuk di situ. Terus vlog seperti biasa karena tiap tahun akhirnya udah terbiasa kan. Mungkin di awal kan agak susah juga kan. Terus kemudian sudah agak terbiasa, terus juga sempat belajar, terus ada bantuan sama teman-teman juga, akhirnya lolos juga kemarin meskipun peringkatnya di bawah-bawah kemarin. Terus kemarin inovasi, alhamdulillah inovasi lolos terus sampai di 10 besar ini Mas. Oke, itu berarti terkait dengan Mac Pro ya, perbedaannya tahun ini sama tahun-tahun sebelumnya gitu ya Mas. Betul. Oke, terus perasaannya gimana nih sampai pertama kali di head office Kamaju? Seneng ya, seneng ya. Saya nggak pernah lihat nih, kita kan di job set kan nggak pernah lihat tuh HO kita itu seperti apa. Begitu datang kemarin, ternyata bagus juga HO kita. Bagus ternyata. Kesan pertamanya bagus memang, kesan pertamanya bagus. Karena kan kita juga salah satu anak perusahaan atau di bawah naungan Yayasan United Tractors gitu ya Mas ya. Bener. Oke, dan juga satu komplek dengan United Tractors gitu ya teman-teman semua gitu ya. Jadi mungkin kalau yang teman-teman yang lama gitu ya dulu langsung ditempatkan tuh ke jobset dulu, nggak sempat ke head office gitu ya. Ya mungkin kalau teman-teman yang baru gitu ya pasti akan ditarik dulu ke head office untuk pembekalan dan lain sebagainya seperti masih sempat tahu berarti ya head office-nya ya. Atau enggak yang teman-teman udah direkrut nih dari Kamaju kemudian ke Youth School kan pasti udah tahu lah gitu ya. Tapi mungkin bagi teman-teman yang awal memang dari Youth School kemudian rekrutmennya baru Kamaju setelah itu gitu ya langsung ditempatkan ke job set, mungkin salah satu nih event teman-teman bisa datang ke Kamaju head office gitu ya, kesempatan yang langka lah gitu ya. Oke, dari 2000 orang gitu ya ternyata 10 orang nih yang bisa ke Jakarta gitu ya. Oke, terus terkait sudah datang ke Kamaju, kemudian Kamaju pendapatnya bagus. Nah, kira-kira harapan untuk Kamaju ke depannya seperti apa sih Mas Dimas?
Kalau untuk harapan sebenarnya kalau kita napak tilas dari tahun-tahun sebelumnya, ini kan tahun ke-12 Kamaju ya Mas. Tahun ke-12. Saya di Kamaju juga sudah 8 tahun, tapi menurut saya di 3 tahun terakhir ini Kamaju itu cukup pesat, perkembangannya cukup pesat. Tadi juga pagi sempat ngobrol sama Pak Warono, di update kondisi bisnis sama kondisi Kamaju sekarang ini, kagum saya Mas. Ternyata Kamaju itu udah sebesar ini loh. Karena kita itu di frontline yang agak jauh dari HO, jadi informasi seperti itu tuh nggak tersampaikan ke kita. Setelah saya lihat sendiri perkembangan Kamaju tuh, Kamaju ini bagus nih, berarti saya yakin ini tahun-tahun kedepannya pasti lebih bagus nih, dan karyawannya juga semakin banyak. Jadi harapan saya ya Kamaju bisa terus berkembang, misalkan dari sisi manpower juga semakin banyak, terus dari sisi core bisnis kalau bisa dikembangkan lagi. Dari awalnya kita cuman supply kontrak jasa, atau kita nanti kedepannya bisa buat sebuah produk atau customize bisnis yang lainnya. Jadi peluang kita dari yang dari awal di Kamaju ini masih ada jenjang karir untuk kesempatan untuk berkembang di Kamaju nih Mas. Siapa tahu nanti suatu saat kita kan bisa naik dari mekanik ke leader, atau lagi naik lagi seperti itu. Harapan saya sih di situ Mas. Oke, itu dia ya teman-teman, harapan ke depan dari Mas Dimas tuh buat Kamaju gitu ya di Jakarta. Oke, perlu diketahui ya bahwa di tahun ini karyawan Kamaju sudah mencapai 3.000 orang gitu ya Mas ya. Iya. Yang dulu mungkin baru 1.000, kemudian 2.000 naik turun gitu ya. Iya, terus betul. ada pandemi gitu ya. Alhamdulillah sekarang di akhir pandemi ini sudah mencapai di 3.000 karyawan gitu ya. Tentunya banyak sekali gitu ya. Enggak hanya mekanik, juga ada COP, P2U dan lain sebagainya gitu ya. Oke, yang terakhir apa sih yang pengen disampaikan nih Mas Dimas ke teman-teman di cabang dan site gitu ya? Di cabang dan site pesan gitu ya. Pesan-pesannya. Apa ya teman-teman, jangan pantang, harus nggak boleh pantang menyerah kita Mas. Jadi kita kerja di Kamaju itu kan kadang teman-teman ngeluh mungkin kan kita ini cuman outsourcing loh, tapi di balik itu sebenarnya sekelas outsourcing itu ternyata kita tuh paling bagus, fasilitas kita paling lengkap, perusahaan kita itu perhatian sama kita, perusahaan kita itu care sama kita. Jadi tetap berikan yang terbaik buat perusahaan kita ini. Jika suatu saat perusahaan kita ini berkembang, otomatis impactnya juga ke teman-teman juga. Jadi tetap semangat lah buat teman-teman, seperti itu Mas. Oke, itu harapannya ya buat teman-teman semua yang di buat area Batu Kajang Mas. Oke, silahkan buat pesan buat teman-teman di area Batu Kajang, ditunggu tahun 2023 bisa, biar ada perwakilan dan kesempatan bisa ke 10 besar. Jadi napak tilas ketemu di area head office, biar tahu, biar bisa jalan-jalan juga ke head office. Betul gitu ya Mas. Kan kemarin sudah 4 orang tuh yang 4 besar tuh ya, yang lolos sampai di 20 besar ya. 4 orang tuh ya. Harapannya nanti siapa tahu tahun depan persaingannya lebih ketat, prepare-nya dari sekarang ya. Udah selesai nih Macpro 2022 gitu ya. Harapannya siapa tahu 20-20-nya dari Batu Kajang semua kan, kita nggak tahu ya gitu ya. Ya siapa tahu kan dari sini kan Mas Dimas tuh punya bekal dan pengalaman tuh Macpro tahun ini seperti apa. Kemudian di sana bisa bercerita tuh ke teman-teman gitu ya. Harus seperti apa sih tahapannya, trik-triknya seperti apa gitu ya. Jadi 10 teman-teman 10 besar tuh bisa nih menyampaikan gitu ya, untuk membawa teman-teman semuanya nanti di 100 besar, kemudian 20 besar sampai di 5 besar tuh, kalau nggak malah juara 1 gitu ya teman-teman. Oke Mas Dimas, nanti kan tanggal 20 September gitu ya, nanti kan bertepatan dengan ulang tahun Kamaju yang ke-12 gitu ya. Harapan buat Kamaju ke depan seperti apa Mas Dimas? Harapan untuk Kamaju tentu di ulang tahun yang ke-12, saya ucapkan selamat ulang tahun untuk PT Kamaju yang ke-12. Semoga di tahun yang ke-12 ini PT Kamaju semakin jaya, sesuai tagline-nya juga, kerja lebih cerdas, didukung oleh manpower yang lebih cerdas lagi. Amin gitu ya. Semoga Kamaju selalu sukses, dan juga teman-teman yang ada di cabang dan set juga selalu sehat dan sukses seperti Kamaju gitu ya. Amin. Harapannya selama teman-teman bekerja selalu jaga safety-nya yang utama,
kecerdasan itu bisa dibangun gitu ya. Tetapi safety harus teman-teman jaga kayak Siap. gitu. Oke, mungkin itu aja ucapan ulang tahun dari Mas Dimas selaku pemenang Mac Kata-kata pemenang Mac Pro tahun ini. Oke, kata-kata hari ini dari Mas kata-kata. Dimas apa tuh? Oke, kata-kata untuk PTK Maju, kemanapun perahu ini engkau akan bawa berlayar, tidak usah takut mogok, kita di frontliner siap support gitu ya. Oke. Apakah pernah mengalami mogoknya perahu, Mas? Enggak pernah karena Nggak pernah ya? ini Dayung. supportnya bagus ya kan. Oke. Supportnya bagus ya. Oke. Harapannya selalu kapal Kamaju itu selalu bisa berjalan tanpa ada hambatan gitu ya. Karena sebagai frontliner gitu ya selalu akan memacu dan mensupport Kamaju di lini paling depan gitu ya. Siap. Oke, terima kasih banyak Mas Dimas dari Side Batu Kajang. Oke, masih bersama saya M. Gelis Setiawan ya. Dari People Development Kanitra Mitra Jaya Utama. Oke, saat ini saya kedatangan tamu kita gitu ya. Juara 2 Mac Pro 2022 atau Mechanic Champion Profesional 2022. Siapa dia? Ini dia Mas Angga Deswan dari cabang Jakarta. Halo. Oke, halo Mas Angga. Oke. Jadi kemarin sudah berlangsung ya selama 2 hari Mas Angga gitu ya. Yes, Event kita Mac Pro 2022 selama di Jakarta gitu ya. Dan alhamdulillah Mas Angga juara 2 ya, keluar sebagai juara 2 di Mac Pro kali ini. Alhamdulillah ya. Oke, mantap nggak tuh ya teman-teman. Oke, bagi teman-teman yang ada di cabang dan site ya, harapannya tahun depan dari Jakarta ataupun cabang-cabang yang lain gitu ya bisa ada finals baru gitu ya, yang bisa sampai ke Jakarta gitu ya Mas Angga ya. Harus dong, harus. Oke, pasti dong ya. Harus itu. Oke. Regenerasi itu harus. Oke, bagi teman-teman yang ada di cabang dan set di seluruh Indonesia, mungkin belum kenal nih dengan tamu saya ini ya, Mac Pro juara 2 gitu ya, Mas Angga Deswan ya. Silahkan memperkenalkan diri dengan siapa, area mana gitu ya. Oh, oke. Perkenalkan ya, aku Angga Deswan Ardianto. Kalau asalku dari Semarang. Untuk saat ini aku backup di UT FMC Transjakarta Scania Mayasari Bakti Cijantung. Oke, dari cabang Jakarta Cijantung ya, Mas ya, Angga. Jakarta on road ya. Jakarta on road teman-teman. Oke, ini pasti sudah pernah ke Jakarta ya, karena memang supportnya Jakarta ya, Mas Angga ya. Mas Angga dari Semarang gitu ya. Iya betul. Semarang. Tadi kan yang juara 1 tadi dari Jawa Timur, dari Jember gitu ya. Sekarang dari Jawa Tengah nih, ibu kotanya Jawa Tengah, dari Semarang, Mas Angga. Udah pernah belum ke Semarang? Oh, sudah pasti tentunya. Sering dong kalau ke Semarang gitu ya. Karena saya kan cuma tetangganya Semarang aja, Mas. Oh gitu ya, sama iya, Jawa Tengah pasti. juga. Saya Jawa Tengah juga. Saya tepatnya di Seragen gitu ya. Seragen. Lebih mepet ke Solo sih, Mas gitu ya. Seragen tuh antara Solo atau Jogja tuh? Lebih utaranya Solo gitu lebih ya. Solo. Kalau ke Solo cuma 1 jam, setengah jam lah ya kalau nggak macet gitu ya. Jadi kalau ke Jogja 2 jam. Kalau ditanya orang Solo atau orang Seragen? Oh jelas orang Solo dulu. Orang gitu Solo ya. dulu. Karena nggak semua orang tuh tahu Seragen ya, Mas Angga ya, betul ya. Sama kayak orang-orang Ungaran gitu ya, ngakunya Semarang. Pasti gitu ya. Semarang. Oke gitu ya, sama kayak kita di Seragen ya. Walaupun sebenarnya di Seragen tuh ada situs yang sangat nominal atau luar biasa ya, Sangiran ya, yang sudah mewarisi UNESCO ya. Apa ini? Aku malah baru dengar juga. Nah itu di sana itu ada situs prasejarah ya, manusia purba, itu di Sangiran Jawa Tengah gitu ya. Sudah UNESCO, tapi jarang teman-teman yang mengenal ya, tapi lebih tahunya Solo gitu ya. Ini mungkin juga teman-teman ada yang belum tahu Semarang juga kali ya, untuk sekedar informasi. Kalau kalian nggak tahu Semarang tuh coba googling Lawang Sewu. Nah Oke, itu Lawang Sewu, ikonnya Semarang Lawang ya. Sewu. Dekat bundaran ya, Simpang 5 Semarang. Nah, gitu ya. Simpang 5, Tugu Muda, Lawang Sewu. Nah, itu. Atau Lumpia lah ya, Lumpia sama Wingko Babat tuh. Oke, Lumpia Semarang dan juga
kereta api pertama juga dari Semarang ya Mas ya. Oke, atau nggak tahu Mas Angga? Nggak tahu. Sejarahnya alhamdulillah gitu ya. Kereta api pertama itu dari Semarang Mas, gitu ya. Kereta api pertama muncul di Semarang gitu ya. Baru ke arah Solo, kemudian Sragen, seperti itu gitu ya. Jadi memang bukan dari Jakarta pertama ya, dari Semarang gitu. Oke, ya ini tadi perkenalan ya dari Mas Angga, teman-teman dari Jakarta, cabang Jakarta on road gitu ya. Yang menghandle unit Scania utamanya adalah Transjakarta ya, Mas Betul. Angga ya. Transjakarta. Oke. Untuk Mas Angga sendiri sudah berapa tahun bergabung di Kamaju, Mas Angga? Aku sendiri masuk Kamaju 2013 ya. 2013 gitu ya. Jadi kurang lebih udah 9 tahunan lah. 9 tahun di Kamaju, wah itu luar biasa. Padahal Kamaju sudah hampir 12 tahun nih. Berarti 9 tahun berarti masuk di tahun ketiga Kamaju gitu ya. Luar biasa, 9 tahun gitu ya. Oke, kemarin kan Mas Angga tuh keluar sebagai juara kedua gitu ya. Di McPro tahun 2022 gitu ya. Nah, dukungannya seperti apa sih Mas dari keluarga, kemudian dari teman-teman yang ada di cabang Jakarta seperti apa tuh? Kalau kita ngomongin dukungan ya, waduh, saya sangat merasa bersyukur sekali ya untuk tahun ini. Dukungannya sangat antusias sih, terutama dari keluarga, anak, istri, mertua, kakak semua mendukung sampai kemarin live itu mereka nonton dari awal tuh sampai akhir. Nah untuk dari teman-teman sendiri, wah saya merasa sampai gimana ya, saya berada di titik seperti ini ya, nggak lepas dari peran mereka, terutama senior-senior saya di Cijantung. Ada Bang Teguh, makasih Bang Teguh, Bang Septian, Mas Jaya, terutama atasan saya ada Pak Samsudin, ada Mas Pratama juga senior saya, ada kemarin juga sampai datang ke grand final, ada SDH saya Pak Gali itu sampai datang. Makanya sampai wah ya jadi gimana ya, ya bangga aja, senang juga dapat support seperti itu. Karena kan memang dari Jakarta tiap tahunnya kan pasti ada wakil yang masuk 10 besar gitu ya. Ya ini 3 tahun ini Jakarta, 3 tahun ini dari 2019 bukan 2020. Iya, mulai dari 2020 ke Mas Alfian tuh. Mas Alfian. Keluar juara 1 nasional. Untuk 2021-nya kemarin ada Mas Sukmo perwakilan Sukmo Akirido ya. Iya, Scania juga dari Klender. Nah, tahun ini alhamdulillah saya di juara 2-nya. Berarti memang tiap tahun tuh Jakarta selalu ada aja gitu ya. Kalau kata Bang Herdi, Jakarta budaya juara. Betul ya, karena memang di areanya gitu ya, unitnya familiar gitu ya, pastinya lah. Apalagi kalau tiap tahun ada yang sudah sampai 10 besar bahkan sampai juara kan pasti ke depannya kan lebih gampang tuh, trik-triknya seperti apa, tipsnya apa, banyak ya dari senior-senior yang sudah pernah mengikuti gitu. Betul. Ya pasti tidak merasa kesulitan lah ya. Ya kalau ngomong gampang sih sebenarnya nggak gampang ya, sebenarnya nggak gampang. Orang yang udah masuk ke lini 10 besar tuh orang yang udah punya satu mental yang bagus, yang kedua pasti punya lawan kita. Kayak ngomongnya kalau aku nyebutnya bukan lawan sih, lebih kepada saudara-saudaraku yang akhirnya dikumpulkan kita di sini, kita berkompetisi bareng di sini kan, yang dari awalnya nggak kenal dari manapun, belum pernah tatap muka, akhirnya di sini jadi sebuah keluarga. 10 itu udah bagus semua sebenarnya, tapi harus dipilih. Kalau kata Pak Warono kan, Pak Teguh, Pak Warono ya, pasti harus ada salah satu lah yang menjadi pionir, mewakili teman-teman 10 besar gitu ya. Kalau ngomong mudah sebenarnya nggak mudah sih, karena ya kompetitor kita juga dengan datang dengan percaya diri, dengan dukungan penuh juga, dengan skill yang mereka punya masing-masing ya kan. Jadi kalau bilang McPro itu mudah ya, saya bilang nggak mudah-mudah juga gitu. Karena kan memang kemarin tahapannya banyak ya Mas Angga ya. Tahapannya banyak, apalagi dari 10 peserta. Ini kalau bisa dibilang, aku berapa kali juga bilang sama Mas Gali, final McPro kali ini 1:9 ya. Iya betul. 1:9. 1:9 kali 10 orang 9 tuh udah familiar dengan unit alat berat. Saya betul. Saya di unitnya Scania sendiri. Scania, yang lain padahal ada PC, ada HD gitu ya. Mereka udah familiar, apalagi pas praktek kan. Wah, itu udah makanan hari-hari mereka itu. Cuman kan yang penting kesiapannya ya Mas Angga ya. Apalagi kan
Jakarta lah ya, dari teman-teman sudah ada pembekalan lah paling enggak harus seperti apa sih di tahap-tahap berikutnya gitu ya. Ya mungkin agak sedikit berbeda bagi teman-teman yang baru pertama kali nih ngikutin Mac Pro atau bahkan di areanya nggak ada tuh yang pernah lolos gitu ya. Jadi mungkin berbeda sama teman-teman yang udah pernah ada tuh yang lolos gitu ya. Harus lebih meraba ya, seperti apa sih Mac Pro ini ya, seperti apa, seleksinya seperti apa gitu kan. Dan juga kan kalau dari teman-teman 10 yang lain yang awalnya nggak kenal sama sekali tuh ya Mas Angga, bisa saling tukar pikiran. Kemudian seperti apa sih di cabang tuh, mungkin ada tuh salah satu teman yang nggak pernah tuh ke job set atau misalkan dari dulu di cabang, terus tambang tuh seperti apa bahkan nggak tahu, atau unit PC tuh kayak apa sih bahkan belum tahu gitu ya. Mungkin tahu bentukannya cuman nggak tahu tuh tempatnya di mana. Kemarin banyak ya yang cerita seperti ya Mas Angga ya. Makanya event ini kan pasti akan memberikan pengalaman baru gitu ya buat teman-teman. Betul. Selain berkompetisi antar mekanik ya, 10 finalis terbesar juga sebagai ajang silaturahmi ya. Jadi kita teman-teman yang di set, yang di cabang itu kita bisa saling sharing. Seperti apa sih sekarang kondisinya? Di set itu seperti apa, di cabang seperti apa, topografi di sana gimana gitu. Ya lebih ke ajang silaturahmi lah ya. Ya betul. Karena ya selain berkompetisi, bersilaturahmi gitu ya, pasti tukar pikiran ada lah ya gitu ya. Oke, terus kemarin dari rekan kerja nih, supervisor, teman-teman gitu, itu dukungannya seperti apa sih sampai live aja mengikuti terus ya dari pagi sampai sore gitu ya, bahkan update-update terus dari kita juga selalu diikuti gitu ya. Betul, luar biasa lah dukungannya lah, bahkan sampai di detik-detik sebelum pengumuman tuh masih ada yang semualah nanyain semua gimana, sampai mana progresnya apa segala macam. Jadi bukan ini ya, bukan malah jadi beban buat saya ya, malah jadi pemacu semangat lagi ini. Supportnya saya udah kayak gini, saya nggak mungkin mengecewakan orang yang udah nyupport saya gitu. Ya alhamdulillah, walaupun belum bisa juara 1, ya alhamdulillah masih udah bisa di runner up-nya lah ya. Runner up ya, penuh perjuangan lah ya Mas Angga ya, karena kan kemarin kita yang teman-teman yang mengikuti live-nya gitu ya, Mas Angga sampai babak belur tuh, wah jawaban aja belum disebutkan sudah menjawab tuh ya, sampai salah-salah gitu ya Mas Angga ya, karena terlalu semangatnya itu ya, berapi-api ya kemarin. Berapa kali kena jebakan saya, 2 kali atau gimana kemarin tuh. Ya karena semangatnya itu ya, nggak mau kalah sama yang lain tuh. Karena ada Mas Dimas tuh yang saling mengejar poin kan kemarin ya. Aduh ya. Top lah, saya akui juga Mas Dimas lah ya untuk juaranya. Emang udah pantas sebagai juara dia. Ya semuanya semua pantas kok ya. Semua pantas. Tergantung kan namanya orang kan mentalnya beda-beda gitu ya. Kadang terlalu rame juga bisa down, tiba-tiba ngeblank gitu ya. Betul. Nah yang penting teman-teman udah 10 besar udah luar biasa gitu ya. Terus memanage pas di 5 besar, keramaian yang kayak kemarin, euforianya teman-teman, supporter, ada tamu undangan dari berbagai customer juga akan mempengaruhi mental kita juga gitu ya pastinya gitu ya. Oke, terus kemarin kan tahapannya banyak tuh ya Mas Angga, dari administrasi, kemudian tes teori sampai ke Jakarta praktek gitu ya. Nah itu ada kendala nggak sih Mas Angga di semua tahap itu, atau yang paling sulit tuh di mana sih? Kemungkinan kalau masalah kendala pasti ada ya kan, di setiap 10 besar ini pasti kendala itu ada. Cuman kalau untuk ngomongnya paling sulit tuh di mana, pasti ke sesi vlog ya. Vlognya kenapa tuh vlog tuh? Jadi kan kayaknya kemarin vlognya effortnya luar biasa tuh ya dari timnya gitu ya. Wah itu vlog itu ya, saya alhamdulillah juga saya dikelilingin dengan orang-orang yang apa ya ngomongnya, saling support dengan senior saya yang ibarat kata ayolah kita majuin ini teman kita, saya disupport penuh gitu. Jadi ya kendalanya paling lebih kepada ya kita biasa mekanik di belakang layar ya, pegangannya kunci apa segala macam, sekarang harus berakting di depan kamera seperti itu. Sebuah tantangan tersendiri ya walaupun sebenarnya kan kemarin tuntutannya untuk apa, customer ini ya apa, communication ya, walaupun itu tiap hari udah kita lakuin gitu kan, cuman kan kita nggak di depan kamera dong. Nah sekarang kita harus ada alurnya di depan kamera, angelnya seperti apa. Nah itu yang bikin apa ya kendalanya kita gugup depan kamera itu ya, aja karena sih. nggak terbiasa ya. Mungkin kalau kita kayak hari biasa nggak ada kamera kan pasti lancar-lancar aja gitu itu ya. Udah makanan hari-hari kita gitu. Cuman
sekarang ada kamera ya beda lagi. Apalagi ya. harus editing, persiapan Betul, untuk betul. membuat konsepnya itu kan panjang gitu ya. Betul, Sedangkan kita cuma dikasih waktu 2 minggu gitu ya. Ya 2 minggu dan kemarin tuh waktu video vlog tuh berarti berapa tuh? 20 besar. 20 besar ya. 20 besar. 20 betul. besar itu 100 100 ya. 100 orang gitu ya. 100 orang tuh Jakarta yang lolos 15 itu soalnya. 15 orang gitu ya dari Jakarta aja banyak banget ya. Dari tempat saya sendiri aja saingannya udah segitu gitu Nah, kan. dari itu Jakarta aja 15 orang tuh ya. udah berkompetitor sendiri tuh kita di 15 orang tuh. Alhamdulillah bisa terpilih ke lanjut ke berapa? 20 besar. 20 besar ya untuk inovasi gitu ya. Betul. Nah, di kemarin. 20 besar juga seperti itu juga. 20 besar begitu diumumin lihat timelinenya ternyata kurang lebih cuma 2 minggu kan. Nah, 2 minggu kita harus cari bahan, harus nyusun presentasi apa segala macam. Ya penuh tantangan sih. Penuh tantangan. Make Pro kali ini penuh tantangan. Oke, daripada kan Mas Angga ini ikut yang ke berapa nih Mac Pro nih? Dari kan masuk 2013 ya. 2013 aku masuk Maju, terus startup di 2015. 2015 waktu itu masih di Muaralawa ya. Oh, dulu di Muaralawa ya, nggak langsung di Jakarta ya. Enggak, dulu kalau perjalanan saya di 2012 akhir sampai 2016 itu saya Muaralawa. Muaralawa dulu. Betul, Oke. di Muaralawa, terus 2016 awal sampai sekarang saya tempatin di Jakarta On Road ini. Jakarta berarti 2016 sampai sekarang 6 tahun ya. 6 tahun di Jakarta gitu ya. Untuk Mac Pro sendiri untuk Mac Pro sendiri aku main di Mac Pro mulai ikut terjun di Mac Pro kayaknya 3 atau 4 kali ini deh. 4 kali berarti Betul. 2019 gitu ya. Waktu itu kan Jakarta juga sudah ada keluar yang ikut banyak ya. Udah, 2020 banyak yang keluar juara gitu ya. iya. Jakarta. Itu yang online kemarin 2 kali online itu kan ya. Terus Karena pandemi gitu ya. belum tembus, akhirnya alhamdulillah nyoba lagi ini. Alhamdulillah bisa sampai ke titik sekarang. Oke, terus sampai di titik ini ya, sampai akhirnya juara 2 gitu kan. Nah, tips-tips apa sih Mas Angga agar bisa sampai lolos tuh minimal lah 5 besar atau 10 besar gitu ya. Minimal untuk 5 besar 10 besar yang pasti di 10 besarnya praktek ya. Di praktek kemarin ada berapa? 9 pos. 9 pos ya, itu bukan hal yang mudah ya. Kita harus praktek, berkompetisi, adu nasib di situ depan juri nih. Ya, kita tipsnya ya lebih ke mental ya. Kalau itu kan sebenarnya pekerjaan udah hari-hari kita yang lakuin ya. Cuman ketika di depan juri mental lebih berbicara. Lebih berbicara di mental, di mana kita bisa ngadepin pressure depan juri itu sendiri. Kita harus melawan diri kita sendiri. Terus ya lebih ke mental, satu mental, yang kedua ketika mungkin untuk tips yang mungkin tahun depan akan masuk ke ini ya, berminat ke Mac Pro, ikutin tips dari saya sih, ikutin step by stepnya. Contoh misalkan di RNI, pos RNI itu, pos RNI kalau menurut saya itu paling krusial ya. Kenapa tuh? Krusialnya gini, jadi kita itu kerjaan yang biasa kita lakukan, ya kita biasa ibarat kata bongkar baut, ini ringan ambil aja pakai tangan ibarat gitu. Betul. Ya, kalau di sini nggak bisa, harus sesuai prosedur ya Mas Angga ya. Iya, Karena kan kemarin kan bagi teman-teman yang belum tahu gitu ya, untuk di pos RNI kemarin kan apa sih yang kita pindahkan kemarin kan ada kontrol valve-nya PC 200/8 ya. Betul. Jadi teman-teman diminta untuk melakukan remove install, kemudian harus ngetok baut gitu ya. Nah, kemudian masang milih enable dulu, seperti enable yang seperti apa sih nanti untuk pengangkatan komponen tersebut, nggak bisa asal pilih dong gitu ya. Harus tahu dulu tuh enable, nggak semua enable bisa untuk pengangkatan dengan jenis pengangkatan tertentu gitu ya. Terus harus ngecek seling, sekelnya, terus cara ngangkatnya seperti apa itu juga harus tahu, safety-nya juga gitu ya. Di situ banyak apa ya, hal yang kritikal yang harus banyak kita perhatikan ya, terutama di RNI sih. Karena kalau RNI kan sebenarnya poinnya adalah cleaning and marking. Ya kan, kalau kita RNI kan harusnya harus ada cleaning dan marking. Komponen harus bersih dan kita biar nggak ini harus di marking kan gitu. Jadi mulai dari tahap pembongkaran, terus dari pemasangan sampai ke torque square-nya segala macam, kemarin harus perhatikan. Di situ banyak poin-poinnya lah kalau untuk tipsnya itu, dan tetap ikutin arahan dari shop manual. Karena kan sebagai mekanik tuh harus paham dong shop manual dong, nggak boleh asal kerja gitu ya, apalagi di alat berat gitu ya. Cara ngetok baut yang benar tuh seperti apa, kemudian ngetoknya apakah satu kali langsung tok full ataukah
beberapa step gitu ya. Terus toknya untuk baut A dan baut B biasanya berbeda gitu. Betul, ya. Makanya sebagai mekanik harus mengacu ke shop manual ya. Manual. Kita udah ada panduan, jangan kita ibarat kata jangan melawan alam lah. Nah, betul gitu ya. Apalagi kan tahu sendiri ya teman-teman, pekerjaannya berat gitu ya. Di alat berat itu resikonya sampai kematian gitu ya. Pastikan teman-teman safety-nya yang utama gitu ya. Karena shop manual juga adalah salah satu bentuk untuk teman-teman safety dalam bekerja gitu ya. Sebagai perlindungan kita juga. Kalau kita ngikutin shop manual, insya Allah pekerjaan kita juga bagus, hasilnya bagus, kitanya juga selamat. Nah, itu betul sekali ya. Terus kemarin kan sudah di 2 tahap gitu ya, 10 besar di hari pertama gitu ya. Terus hari kedua 5 besar, alhamdulillah di pagi hari diumumin tuh ya. Nah itu perasaannya tuh gimana sih Mas Angga di hari pertama dan di hari kedua itu ya? Ini kalau boleh jujur, nah apa tuh? Praktek itu kita udah habis-habisan tekan secara fisik, secara mental ya kan. Kita udah hari pertama udah habis-habisan, bahkan Mas Dimas tuh yang kemarin juara Pekpro tuh sampai nggak doyan makan. Itu kan berarti wah sebegitu besarnya pressure di kompetitornya tuh berarti kita bersaing banget tuh. Begitu sengit kompetisinya kan, sehingga sampai kita harus seperti itu. Kalau saya boleh jujur, untuk di hari pertama sampai ke hari kedua saya malamnya nggak bisa tidur Mas. Wah, karena memang ya masih merasakan ya, masih terbayang-bayang gitu ya. Di mana saya harus belajar materi, mempersiapkan. Yang penting pede dulu kan. Kita udah dikasih ibarat kata kisi-kisinya nanti di hari kedua gamenya ini loh. Nah, kita kan harus belajar dulu nih, melajari materi segala macam. Saya nggak bisa tidur tuh. Yang penting kan mentalnya dulu ya, mentalnya dulu. Apalagi kan jurinya orang baru nih, nggak ada yang kenal sama sekali ya teman-teman semua. Harus wah kira-kira nih siapa nih. Gitu ya. Apalagi waduh kita ya inilah di Kamaju tuh kayak gini ya, orang mikirnya kalau coba adik-adik yang baru lulus tuh kan bisa kita tanya misalkan gitu, anak-anak SMK tuh nanti setelah lulus mau kuliah atau langsung kerja, pasti jawaban mereka kerja dong pasti karena ya. ekspektasi mereka ya udah capek sekolah kerja aja cari duit, yang penting kerja cari duit. Kalau di Kamaju nggak bisa kayak gitu, karena banyak ya, lah kita harus belajar, dituntut terus harus belajar, meningkatkan development kita segala macamnya kan gitu. Sampai di jenjang karyawan pun dari mulai level terbawah sampai level teratas harus tetap ada namanya jenjang developmentnya pasti ada. Iya, pastinya kan kita di Kamaju selain dari kerja gitu ya. Pasti kan kita juga dapat development tuh ya. Betul. Tiap tahun ada yang 1 kali 2 kali gitu. Betul. Ya. Bahkan kita di Kamaju tuh nggak asal-asalan gitu ya. Bahwa di setiap kamar juga meminta bahwa mekanik atau karyawan kita dipastikan developmentnya juga terencana dengan baik gitu ya Mas Angga ya. Oke, yang terakhir kalinya gitu ya Mas Angga ya. Kan nanti tanggal 20 kan Kamaju ulang tahun gitu ya, yang ke-12 gitu ya. Betul. Nah, harapannya apa sih Mas Angga untuk Kamaju ke depannya gitu ya? Harapannya ya untuk Kamaju ya pastinya perusahaan harus tetap terus berkembang. Ketika perusahaan itu berkembang, karyawan pasti sejahtera ya. Harapannya seperti itu, terus tumbuh dan berkembang, semakin maju, karyawannya semakin jaya, semakin memiliki terhadap perusahaan gitu. Perusahaan care terhadap karyawannya pun juga pasti akan feedbacknya positif ke perusahaan. Harapannya seperti itu sih. Dan kebetulan kan ya inilah yang buat saya motivasi saya sampai bisa di titik ini. Saya tuh ya apa ya? Ya karena itu saya ingat Kamaju itu ulang tahun tanggal 20 September itu bertepatan dengan hari kelahiran anak saya. Wah, luar biasa sekali gitu ya. Saya pengen memberikan untuk tahun ini kado terbaik untuk anak saya, Mas. Gitu. Wah, luar biasa sekali ya berarti ya Mas Angga ya. Wah. Anak yang ulang tahun keberapa Mas Angga ya? Anak saya yang ke-7. 7 tahun gitu ya. Wah, masuk SD ya Mas Angga ya. Ini sekarang lagi TKB nih. TKB berarti tahun depan masuk Insya SD Allah, ya. Tahun depan, Oke. Selamat ulang tahun yang ke-7 ya buat anaknya Mas Angga ya. Iya. Oke, terus Macpro tahun itu seperti apa sih Mas, dan harapannya tahun depan ke depannya seperti apa Mas Angga? Macpro tahun ini sengit ya. Sengit banget dong pastinya gitu ya. Sengit ya, komposisinya sengit banget ya. Apalagi kemarin waktu kita perebutan di 5 besar itu. Saya sama sebelah saya tuh poin udah. Siapa tuh sebelahnya tuh kemarin, masih ingat nggak tuh?
perwakilan dari Samarinda itu. Siapa tuh kemarin? Bareng Mas Aswan ya, Mas Aswan Doni sebelah Aswan. kiri ya. Iya betul. Sebelah kanan kemarin ada Mas Yogi gitu ya. Ada Mas Yogi juga sebelah saya. Dari Satwi. Gitu ya. Cuman Mas Aswan Doni nih yang jadi fokus saya kemarin nih. Karena depannya gitu ya. Betul, karena satu di sebelah kiri saya, depan saya, yang kedua poin kita itu himpit-himpitan ini. Makanya itulah wah kompetisinya tuh luar biasa. Luar biasa ya. Saya sampai waduh ini gimana? Saya cuman ngelihatnya poin sama timer aja kemarin tuh. Ayo cepet habis. Oke. Satu kali lagi Mas Angga ya, karena kan nanti ulang tahun Kamaju. Yang mau disampaikan ya atau kata-kata ulang tahun buat Kamaju. Selamat ulang tahun untuk Kamaju. Semoga terus tumbuh, terus berkembang. Amin. Terus menjadi perusahaan terdepan dalam bidang labor supply dan bisa kedepannya bisa lebih melebar kepada lini bisnis yang lainnya. Oke. Untuk pesan dari Kamaju, tetap jadi diri sendiri tanpa meniru gaya orang lain. Karena dokumen asli lebih berharga daripada fotokopi. Luar biasa gitu ya. Semangat pagi, kita bisa luar biasa. Kamaju, let's do it for beyond. Oke, kembali lagi bersama saya di podcast kita kali ini, di podcast Kanitra Mitra Jaya Utama atau Kamaju Podcast gitu ya. Sekarang saya ditemani oleh tamu undangan kita, juara 3 kita Mac Pro 2022. Ada Mas Purwo Andika Bagaskara dari Side to Hope gitu ya. Gimana Mas Gili kabarnya? Alhamdulillah kabar saya baik. Gimana Mas Purwo setelah 2 hari ini? Ya, baik terus Pak. Harus baik terus dong. Ya. Pasti karyawan Kamaju itu harus sehat selalu gitu ya, Mas Purwo ya. Oke, buat teman-teman semua yang ada di cabang dan site yang mungkin belum kenal nih siapa nih Mas Purwo, dia dari mana, kemudian di job set mana gitu ya, kemudian support customer apa ya, silahkan memperkenalkan diri kepada Mas Purwo, silahkan. Terima kasih Mas Gili. Waktunya teman-teman sekalian, perkenalkan nama saya Purwo Andika Bagaskara. Ya, saya masuk di PT Kamaju sejak tahun 2017. Dan saat ini saya sedang backup PT United Tractor Side to Hope Kalimantan Tengah. Oke, dari Side to Hope Kalimantan Tengah gitu. Betul. Ya. Oke, to Hope tuh pasnya sebelah mana Kalimantan Tengahnya, Mas? Perbatasan ya itu ya? Atau di sebelah mana? Di Kalimantan Tengah ya, enggak tahu. Waduh. Oke, kalau misalkan Mas Mas Purwo ini aslinya dari mana? Saya aslinya dari Tuban, Pak Gali. Tuban, Jawa Timur. Gitu ya. Tadi ada siapa tadi Tuban tuh? Ada Mas Rudianto. Mas Rudianto dari Tuban. Terus ada bisa lagi 3 orang ya. Mas Udin, Mas dari Udin. Oke, juga dari Tuban gitu ya. Nah, kalau dari Tuban kan pasti pulang dong gitu ya. Pulang. Dari Tuban tuh kalau ke Tuhap tuh turunnya di bandara mana, Mas? Tetap di Juanda. Pusat Jawa Timur. Bukan, itu kan kalau kau mau ke job set itu kalau mau pulang ya. Iya. Kalau mau ke Tuhub kita turun di mana tuh? Kalau dari Surabaya. Kalau di Kalteng bisa lewat Palangkaraya. Palangkaraya. Ya, terus kalau lewat Banjarmasin bisa. Banjarmasin lebih lama. Tapi sekarang ada pesawat, Pak. Pesawat yang dari Banjar ke Muara Teweh ya. Jadi nanti teman-teman kalau yang belum pernah ke Tuhub gitu ya. Jadi bisa dari Surabaya transit dulu biasanya ya, atau kalau nggak ada sih biasanya ke Muara Teweh langsung. Ada Surabaya Muara Teweh 1 tiket, cuma nanti di Banjar dulu transit tetap. Ya, tetap transit ya teman-teman ya. Jadi kalau misalkan teman-teman pengen tahu Tuhub atau Muara Teweh gitu ya, itu silakan datang melalui Bandara Surabaya atau Jakarta gitu ya. Transit dulu di Banjarmasin, Samsudin Nur ya. Terus baru turun di Bandara Muara Teweh gitu ya. Nah, biasanya dari Tuhub tuh dari Bandara Muara Teweh kurang lebih berapa jam? 1 jam. Ya, kalau dari kantor cabang Muara Teweh kan dekat, paling 15 menit. Kalau dari bandara ya. Ya, cuman kalau dari cabang Muara Teweh ke Side to Hope masih 6 jam. 6 jam. Wah, 6 jam tuh Kalimantan tuh lama ya. Lama banget ya. Soalnya nggak macet. Jalanannya kalau mulus kan 6 jam tuh jauh banget ya. Kalau Jakarta Solo itu 6 jam kalau tol tanpa macet ya. Kalau macet ya mungkin baru dapat Cirebon ya. Jakarta Cirebon gitu ya. Oke, itu tadi Mas Mas Purwo Andika dari Tuhub ya.
Di sana kemarin didukung ya dari teman-teman di Tuhub, ada Mbak Sonia Minarti gitu ya. Selaku admin kita yang cantik di site Tuhub gitu ya. Selalu mendukung tuh kemarin Mas Purwo gitu ya. Oke, Mas Purwo masuk di Kamaju tadi diinfokan tahun 2017. Betul. Berarti 5 tahun yang lalu gitu ya. Oke. Mas Purwo sudah pernah ke Jakarta sebelumnya atau ke head office Kamaju? Waktu itu Youth School dulu. Waktu Youth School tahun berapa tuh? 2017. 2017 berarti 5 tahun yang lalu ya. Program CSCD Kamaju juga kan. Oke, CSCD Kamaju berarti masuk Kamaju dulu. Ya. Diterima di Kamaju baru dimasukkan ke Youth School gitu betul. ya. Baru dikirim ke Tuhub. Berarti langsung di Tuhub ya? Enggak, penempatan pertama kali di Buhut. Di Buhut baru ke Tuhub. Baru ke Tuhub. Tapi sama aja ya. Itu kan Mbak Sonia juga yang mengcover saat ini gitu ya. Oke. Terus di Jakarta berarti setelah 5 tahun berlalu gitu ya. Kembali lagi ke Jakarta gitu ya. Perbedaannya apa sih Mas 5 tahun yang lalu sama sekarang di Jakarta, utamanya di Kamaju Head Office gitu ya. Iya. Dari 5 tahun mungkin pembangunan gedung-gedungnya cukup signifikan berbeda ya. Iya, betul. Banyak sekali pembangunan yang dulu gedungnya mungkin masih kecil atau sekarang jadi udah besar gitu kan, yang tadinya belum ada sekarang jadi udah ada, jadi banyak berubah setelah 5 tahun nggak kesini Mas. Iya betul ya, pastinya luar biasa lah ya. Kamaju saat ini ataupun Jakarta saat ini ya, perbedaan dari tahun ke tahun seperti ya. Oke, dan Mas Purwo sekarang kan kemarin ya keluar sebagai juara 2 Mac Pro ya. Juara 3. Juara 3. Juara 2-nya Mas Angga ya dari Jakarta gitu ya. Jakarta. Juara 3 di Mechanic Champion Profesional ya. Dari 2000 peserta gitu ya. Dan diseleksi kemudian di tes berikutnya sampai di tahap akhirnya lolos sebagai juara 3. Nah, di situ dukungan dari keluarga, kemudian dukungan dari rekan kerja, supervisor, leader itu seperti apa Mas Angga di cabang set? Koreksi Mas, nama saya Purwo Mas. Sorry, Mas Purwo, mohon maaf ya Allah. Mas Angga, ini kenapa ini? Maksudnya dari Oke, mohon Mas Purwo ya. Dukungannya seperti apa tuh? Iya, tentunya mungkin di 10 besar itu kan semuanya pasti disupport gitu kan. Sama seperti yang lain tentunya. Supervisor, leader, senior mekanik, rekan-rekan mekanik sampai customer juga alhamdulillah positif dukungannya, tetap disupport kita. Karena kan memang tahapannya panjang ya kemarin ya. Betul. Apalagi berbagai tahapan-tahapan yang mungkin dikira teman-teman ada yang berat, ada yang ringan gitu ya. Nah, dari keseluruhan rangkaian acara gitu ya Mas ya, dari rangkaian dari awal administrasi sampai ke tes teori, vlog video, sampai kemarin di Jakarta gitu ya, sampai keluar 3 besar gitu, itu di tahap mana Mas Purwo yang paling susah gitu ya? Untuk yang paling susah kalau saya di inovasi. Kenapa tuh inovasinya? Karena ya inovasi kan membutuhkan analisa juga. Setiap site dengan kondisi yang berbeda-beda ya, gitu betul. Ya kita harus menemukan masalah atas trouble atau problem kita di site seperti apa, harus diselesaikan. Itu yang mungkin bikin saya agak kesusahan di situ. Oke, apalagi kan challenge-nya luar biasa ya kalau inovasi gitu ya. Harus kita mencari ide baru, kemudian menerapkan gitu ya, implementasi, butuh effort dari banyak orang gitu ya, apalagi terkait dengan inovasi gitu ya. Oke, terus buat teman-teman nih yang di Tuhub atau Buhut ya, karena pernah di Buhut dong gitu ya. Nah, tips-tips apa sih dari Mas Purwo gitu ya agar bisa sampai di tahap 10 besar, apalagi sampai di juara 3 kemarin gitu ya. Mungkin tipsnya bukan dari soal skill dan kompetensi ya. Mungkin itu saya baru 5 tahun dibandingkan peserta yang lain kan pasti itu. Yang penting itu yang pertama, yang paling awal itu kemauan dari diri sendiri dulu. Oke, betul. Nah, karena ya nggak sedikit orang itu kan ikut ajang Mac Pro ini ya karena terpaksa, karena disuruh, karena nggak ada perwakilan dan lain-lain kan. Nah, itu pasti nggak akan maksimal menurut saya. Tapi kalau lahir dari diri sendiri, ya itu meskipun kondisi seperti apapun pasti akan diusahakan. Susahnya seperti apa pasti akan maksimal di situ. Karena kan niat awalnya gitu ya, sudah semangat dari awal gitu ya. Berarti mau di tahap apapun ya harus dijalani semangat gitu ya. Seperti itu.
Jadi itu dia tips teman-teman ya, pastikan teman-teman yang ada di cabang dan site ya, bagi yang pengen mengikuti ajang Mac Pro di tahun depan ya, yang pertama adalah kemauan dulu dari diri sendiri gitu ya. Dan jangan lupa pastikan untuk dapat mengikuti Mac Pro yang pertama pasti sudah 2 tahun ya minimal ya, ataupun kartab gitu ya. Terus juga attitude dan lain sebagainya akan dinilai gitu ya. Kalau misalkan teman-teman pengen mengikuti di event tahun depan ya, pastikan kemauan dulu, kemudian pastikan di seleksi administrasi itu memenuhi dong ya, pastinya betul, gitu. Walaupun kita semangat tapi ternyata nggak lolos di administrasi kan sama aja gitu ya Mas Purwo ya. Oke, terus kemarin kan sudah datang tuh ke Jakarta, kemudian mengikuti tahapan di hari pertama, ada tes teori, praktek, presentasi gitu ya. Nah, itu perasaannya seperti apa Mas Purwo di hari pertama tuh? Di hari pertama mungkin untuk tegang karena ajang kompetensi nggak terlalu, karena emang sudah niat dari awal itu pengen ikut gitu kan. Jadi kalau nervous dan lain-lain itu mungkin efek karena turnamen aja, tapi yang pasti bangga karena bisa mewakili job set itu yang pernah, karena ikut ajang ini emang kemauan saya. Jadi iya, rintangan seperti apapun ya tak anggap konsekuensi lah ya. Terus ini kan event Mac Pro yang ke-11 ya. Dari Mas Purwo kan masuk tahun 2017 gitu ya. Berarti kan bisa ngikuti kan setelah 2019 gitu ya. Berarti ini Mac Pro yang keberapa ini yang diikuti? Ini yang kedua. Yang kedua. Yang pertama tahun? Pertama tahun kemarin. Tahun kemarin ya, pas pandemi ya. Tapi enggak lolos di tes pertama teori, saya udah enggak. Tes teori gagal. Berarti kan tahun ini dipicu dari tahun kemarin gitu ya. Prepare-nya gitu ya, dan alhamdulillahnya sampai ke Jakarta dong. Alhamdulillah. Ya. Oke. Terus kemarin kan kita pengumuman kan enggak di hari pertama gitu ya untuk 5 besar. Kita umumkan di hari kedua di pagi hari gitu ya. Nah, di situ kan ada tahapan rangkaian banyak, kemudian tamu undangannya banyak dari berbagai customer gitu ya. Nah, itu perasaannya gimana Mas Purwo? Atau persiapannya seperti apa kemarin? Kalau enggak ada persiapan apa-apa, sama sekali. Di hari pertama itu enggak tahu, karena saya itu sudah pasti lolos 5 besar. Kayak gitu. Karena itu juga mungkin tips ya buat rekan-rekan semuanya, karena betapa mindset itu bisa mempengaruhi ini kita, apa outputnya itu bisa positif sekali. Nah itu kan, jadi jangan mikir aku gimana pusing, enggak, yang penting yakin dulu besok bakal lolos 5 besar. Jadi beban itu udah enggak ada, yang penting positif dulu ya. Terus berarti kan lebih tenang gitu ya, tidak terlalu panik gitu ya, walaupun saingannya luar biasa semua gitu ya. Yakin aja. 10 orang gitu ya. Pokoknya yakin aja gitu ya. Oke, kalau kemarin kan unitnya banyak ya, gak hanya Scania gitu ya, tapi kemarin yang untuk praktek kan ada PC sama doser, kemudian ada komponen-komponen yang lain gitu ya. Di situ kan memang hari-hari ya dikerjakan ya, berarti udah sering lah ya. Ya, untuk A2B sebenarnya nggak terlalu. Kalau di Tuhub di bagian apa? Iya, Tuhub ada 2 distrik kan, mining sama hauling. Nah, kebetulan saya di hauling. Di hauling Scania berarti ya. Oke, unitnya campur tuh, ada P420, ya P360, 410, gitu ya. 460. Oke, berarti ya banyak lah, tapi kebanyakan Scania. Iya, Scania. Cuman kan di sana kan ada PC, doser gitu ya, sudah familiar lah ya. Iya, enggak terlalu. Ya seenggaknya kan tahu gitu ya. Gitu. Apalagi kan kalau dulu basic kan pasti ada BMC gitu, pasti kita diajarkan gitu ya. Apalagi kemarin kan banyak soal basic tuh. Sudah paham lah, dan alhamdulillah sampai di 3 besar. Alhamdulillah. Gitu ya. Oke, kemudian tadi kan sudah ngikuti Mac Pro yang ketiga gitu ya. Nah, menurut Mas Purwo nih, Mac Pro tahun ini tuh seperti apa sih daripada tahun-tahun sebelumnya? Karena pengalaman saya di Mac Pro ini kan belum terlalu banyak ya. Kemarin coba tes pertama udah gagal. Tapi kalau kita lihat di sini tuh apa ya, kompetitifnya itu dapat, tapi solidaritas itu nggak ditinggalkan. Ya, tapi meskipun kita ini pasti 10 orang pasti pengen menang semua. Ya betul, ya pasti kan? dong gitu ya. Tapi kita ya nggak terus kayak nggak usah teman, itu teman-teman mesti akrab. Nah itu paling saya lebih ke have fun-nya aja. Kompetitor. Soalnya kalau ajang apapun di mana ada persaingan pasti itu kan semuanya ambisi menang. Ya, tapi di sini kita lebih ke keluargaan, ya itu yang lebih saya suka gitu. Karena kan kita sama-sama juga dari Kamaju ya. Kita semua satu karyawan, satu
induk perusahaan yang sama, satu bendera yang sama gitu ya. Pasti tidak boleh dong kita saling sikut gitu ya. Pasti solidaritas harus yang utama gitu ya. Ya kalau kita namanya berkompetisi ya untuk memenangkan sebuah ajang gitu ya. Ya kalau kita pasti harus saling sharing gitu ya. Kalau siapa yang menang kan itu adalah sebuah bonus dari setiap proses yang sudah dilalui teman-teman semua seperti itu gitu ya. Nah, harapannya nih tadi kan ke HO tuh baru pertama tuh. Kesannya, kemudian ketemu bapak-bapak direksi, kemudian manajemen, teman-teman karyawan yang di HO itu, pendapatnya Mas Purwo itu seperti apa? Di situ kalau saya ketika masuk HO itu teringat kata-kata di atas langit masih ada langit itu emang benar adanya. Bedanya gitu kan. Kok bisa? Gitu ya karena mungkin kalau di set itu apa ya, jabatan tertinggi itu paling supervisor manajer ya. Ternyata di sini masih ada orang-orang hebat lagi gitu. Sampai petingginya Kamaju gitu ya. Dan kalau rasanya ketemu sama apa namanya atasan kita yang apalagi puncak kok apa namanya company itu kan rasanya ya bukan nervous tapi malah terpacu, wah ini harus bisa gitu. Sampai ketemu Bapak Teguh Setiono sebagai presiden direktur gitu ya. Yang itu sebuah momen langka gitu ya, teman-teman sampai bisa ketemu presiden direktur gitu ya. Sehumble apa sih Pak Teguh, kemudian nyapa teman-teman semuanya, sampai bisa foto bareng tuh ya. Ternyata tapi Mas, yang menarik adalah di luar dari pekerjaan ya, meskipun superior apa dia di perusahaan, tapi di luar itu bisa humble, bisa ngobrol enak gitu, kayak oh ternyata nggak semenakutkan itu, ternyata orang-orang itu ternyata ya sama-sama juga gitu. Karena kan kita misi kita satu gitu ya, Kamaju. Gimana caranya semua membawa nama Kamaju lebih baik lagi, menjadi besar gitu ya. Karena Bapak Teguh sehumble itu kepada teman-teman. Intinya kita karena teman-teman adalah yang frontliner ya, yang membawa nama Kamaju di Kamastamer langsung gitu ya. Semua tindakan teman-teman itu yang membawa nama Kamaju ya. Pasti harapannya tetap Bapak Teguh selalu humble kepada teman-teman gitu ya. Oke, terus nanti kan harapannya masih ada event-event di tahun depan gitu ya. Nah, yang mau disampaikan nih Mas Purwo nih ke teman-teman agar kedepannya misalkan di Setuhub nih bisa 20 besar semua masuk gitu, kayak apa tuh? Amin itu, amin. Tipsnya berarti untuk tipsnya atau harus seperti apa sih gitu ya? Apa namanya, yang penting itu satu ya, jangan sampai bosan atau menyerah mengupgrade diri. Jangan kita itu kayak saya udah mekanik, sudah kartap, sudah kerja dapat duit terus cukup, enggak. Ya kan harus di-upgrade kompetensi, karena apa ya, dunia ini kan berubah juga, perputaran waktu itu terus putar. Kalau kita masih stuck di situ, kita nanti mau jadi apa? Jadi maksudnya kita ikuti perkembangan zaman. Di company ini, di perusahaan ini ada event apa, ikuti. Jadi kita enggak ketertinggalan info-info terbaru seperti itu. Itu juga cukup. Oke, karena kan memang dari Kamaju kan selalu memberikan yang terbaik ya buat teman-teman semua gitu. Salah satunya McPro kan adalah ajang yang kita siapkan buat teman-teman untuk memacu teman-teman nih untuk selalu lebih baik gitu ya. Selain dari development yang kita berikan, kemudian sertifikasi dan juga development yang lain gitu ya. Dan juga McPro ini harapannya nih teman-teman nih bisa selalu terpacu tiap tahun gitu ya. Karena tidak hanya berkompetisi di satu area gitu, tapi seluruh karyawan nih, apalagi utamanya mekanik ya di seluruh Indonesia gitu ya. Jadi buat teman-teman yang ada di cabang dan site ya, pastikan teman-teman selalu ikut berkompetisi setiap ajang-ajang yang dilaksanakan di Kamaju gitu ya. Karena salah satu ajang yang agar teman-teman itu bisa ditampung nih di dalamnya, bahwa menunjukkan nih ke customer bahwa karyawan kita, mekanik kita itu juga berkompeten gitu ya, luar biasa semua gitu ya. Tidak hanya dari kemampuan teknisnya, tetapi juga skill-skill yang lain, ke customer seperti apa, safety-nya seperti apa gitu ya. Sehingga mau tambahin sedikit soal McPro, ajang ini nggak seperti semenakutkan yang teman-teman pikirkan di site. Seru pokoknya, ikut aja, nikmati prosesnya, susahnya belajar ya kan, sampai sakit-sakit, sampai harus menghafal itu dinikmati, seru. Ya, jadi itu aja, pokoknya satu kata buat McPro ini, seru. Oke, seru buat McPro tahun ini. Oke, terima kasih Mas Purwo gitu ya. Oke, nanti kan tanggal 20 September ya Kamaju akan berulang tahun gitu ya.
harapannya apa sih buat Kamaju ke depannya gitu ya? Iya. Oke, yang namanya ulang tahun kan yang pasti umur bertambah, ya kan? Yang pasti umur bertambah, kematangan pasti juga bertambah, pola pikir, mindset pasti juga bertambah. Tentunya lebih baik, ya kan? Persiapan yang sebelumnya belum matang, dengan bertambahnya usia pasti ada berbenah, ada namanya kesadaran untuk berbenah itu semakin kuat. Ya, jadi itu mungkin, dan itu sudah dilakukan oleh PT Kamaju selama 12 tahun terakhir ini, terus berkembang. Mungkin kalau grid meskipun nggak terlalu signifikan, tapi dia nggak datar, naik terus. Nah, terbukti kan 2 tahun terakhir dari data yang saya ambil dari Bapak Champion nomor 1, ya itu kan 2 tahun ini perubahannya sekali lebih baik itu terlihat gitu. Dan itu kan sebuah prestasi yang harus kita terus maksimalkan, optimalkan di tahun-tahun ke depan itu sih. Oke. Jadi seperti itu ya harapannya, teman-teman juga dapat pembekalan yang lebih baik, Kamaju juga lebih baik gitu ya, Mas Purwo. Oke, terakhir nih ya, nanti Kamaju akan berulang tahun yang ke-12 gitu ya. Kata-kata apa sih untuk Kamaju? Kata-kata hari tahun. ini. Kata-kata dulu deh, kata-kata hari ini. Ya, atau ucapan dulu ulang tahun untuk Kamaju dulu. Ulang tahun ke-12 tahun, semoga tentunya lebih baik. Ya itu kan semuanya pasti berharap seperti itu. Cuman kata-kata saya akan ini live YouTube, nanti tayangi di YouTube ya Mas. Tayang di YouTube. Nah, saya akan menasionalkan slogan saya yang kemarin waktu tes pertama ditanyakan. Oke, apa tuh? Ya, Make Pro 2022, sempak teles, semangat kompak, ojo lemes. Oke, apa tuh artinya? Itu ya. Apa tuh? Nggak semua orang tahu kata-kata itu, Mas Purwo. Silahkan diterjemahkan. Nah, intinya itu adalah sebuah kata-kata mutiara dalam bahasa Jawa. Apa yang yang intinya bisa membuat kita semakin open mind, dan semakin termotivasi untuk maju. Itu intinya itu. Mantap sekali. Tadi apa? Bisa diulangi? Sempak teles, semangat kompak, ojo lemes. Oke, semangat kompak, ojo lemes. Semangat selalu kompak, teman-teman, dalam bekerja, dalam berorganisasi, dalam berinteraksi gitu ya. Ojo lemes atau jangan lemas gitu ya. Betul. Jangan lemas dalam bekerja, jangan lemas dalam belajar dan lain sebagainya gitu ya, Mas Purwo ya. Sangat betul sekali. Oke, terima kasih banyak Mas Purwo untuk podcast kita kali ini gitu ya. Semoga kita bisa ketemu lagi nanti di tahun depan ya, di event-event Micro berikutnya. Semoga bisa juara 1 gitu ya. Amin. Bersaing dengan teman-teman yang lain gitu ya. Oke, mungkin itu aja podcast kita kali ini. Saya undur diri, saya M. Setiawan, dan bersama dengan saya Purwo Andika Bagaskara dari Set to Hub ya. Kami undur diri. Mungkin cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.